Jadi artis memang tidak segampang yang diperkirakan orang. Banyak konsekuensi yang harus dipikul terkait dengan profesi keartisan tersebut. Salah satunya adalah menjaga penampilan tubuh agar tetap ideal seperti yang dilakukan oleh artis cantik Diana Pungki. Demi menjaga bentuk tubuhnya, Diana rela menjalani pola makan vegetarian alias tidak makan daging melainkan hanya sayur-sayuran. Namun siapa sangka langkahnya tersebut ternyata berdampak negatif baginya. Dia juga alhamdulillah dapat hidayah juga. Jadi dia beberapa bulan tuh saya lagi kuliah terus ditelepon sama ibu, "Kamu pulang dulu deh ke sini," ke Cianjur kan di kota kelahiran saya, eee, "Papa disunat," katanya gitu. Jadi dia betul-betul, niat banget gitu sampai disunat gitu dan ya alhamdulillah akhirnya kami semuanya mendapat hidayah dari Allah dan muslim semua. Menurut Ingrid, pengalaman demi pengalaman mengisi perjalanan mualafnya. Ia mengaku banyak mengalami peristiwa religius yang membuat imannya semakin menebal. Udah tahun 99 itu saya berangkat umroh. Nah di situ saya lebih lebih istilahnya lebih lebih ingin mendalami Islam itu seperti apa, saya udah bisa melihat Ka'bah, sejarah-sejarahnya, eee, Hajar Aswad seperti apa gitu dan sini saya lebih berkesan ya bahwa Islam itu agung gitu ya, bahwa Tuhan itu betul-betul ada tuh, setelah saya umroh juga ya itu lebih kayaknya lebih lebih yakin banget gitu. Maksud hati ingin hidup sehat. Artis cantik Diana Pungki pun rela menjalani pola makan vegetarian alias tidak makan daging melainkan hanya sayur-sayuran. Namun dikata setelah didiagnosis oleh dokter dia ternyata kekurangan lemak. Mengetahui hal itu, pemeran sinetron Jini Ojini itu pun langsung meninggalkan pola makan tersebut. Jadi artis memang tidak segampang yang diperkirakan orang. Banyak konsekuensi yang harus dipikul terkait dengan profesi keartisan tersebut. Salah satunya adalah menjaga penampilan tubuh agar tetap ideal seperti yang dilakukan oleh artis cantik Diana Pungki. Demi menjaga bentuk tubuhnya, Diana rela menjalani pola makan vegetarian alias tidak makan daging melainkan hanya sayur-sayuran. Namun siapa sangka langkahnya tersebut ternyata berdampak negatif baginya. Dalam sebuah pemeriksaan kesehatan, Diana dinyatakan menderita kekurangan lemak. Dokter tuh kaget sekali karena waktu itu berat saya 39. Yang menurut dokter saya jadi kayak teman-teman juga udah bilang dia aduh kekurusan kayak orang tua gitu loh. Yang gitu sekali gitu kan. Jadi nggak bagus. Kisah diet yang Diana jalani ini berawal saat ia menjalani syuting atau pemotretan sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu berat badannya berkisar antara 49 hingga 50 kilogram. Beberapa fotografer yang biasa memotretnya menyarankan agar ia mengurangi berat badan. Sejak itulah, Diana memutuskan untuk melakukan diet dengan menjadi vegetarian. Sayangnya hal itu membuat Diana keasikan, hingga tanpa sadar kebiasaannya itu telah merugikan kesehatannya sendiri. Lemak tuh kan ada batasannya, ada rendah sama kelebihan kelebihan ya maksudnya. Nah saya itu kebetulan yang sangat rendah sama sekali di bawah rata-rata. Jadi kan biasanya ada batasan. Nah itu yang nggak bagus menurut dokter. Lemak itu juga perlu juga karena waktu itu saya benar-benar yang diet total. Nah itu yang nggak boleh. Makanya saya sering pusing, kayak kekurangan darah, kayak anemia gitu. Jadi sering pusing, lesu, ngantuk, biasa begitu kan. Jadi nah di situ dokter menyarankan bahwa kalau bisa diet saya itu salah gitu loh. Yang benar-benar saya nggak makan goreng-gorengan, nggak makan
nggak makan, benar-benar nggak makan yang telur aja saya nggak makan gitu kan. Susu tuh saya benar-benar yang susu kedelai gitu kan, sebenarnya bagus, cuman saya benar-benar yang benar-benar vegetarian gimana sih gitu loh. Nah sekarang saya agak ingin dari dokter, sarankan dokter itu saya jadi agak tidak vegetarian total, tapi masih dengan batasan-batasan seperti misalnya saya makan ayam, makan ikan gitu, dan alhamdulillah sekarang saya udah nggak pusing-pusing lagi gitu. Beruntung kini setelah pulih, Diana pun bisa sehat kembali dengan berat badan yang ideal, seperti yang terlihat pada sore itu saat ia dan rekan-rekan sesama artis berkumpul untuk bermain arisan di sebuah restoran di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sekarang sih kayaknya udah ideal ya, kayaknya udah cukup lah. Sekarang saya 43, 44. Asal tahu saja, kalau urusan makanan, pemeran sinetron Gini Oh Gini itu memang terkenal repot. Hingga detik ini misalnya, Diana tidak doyan yang namanya nasi. Oh kalau nasi emang dari kecil, nggak tahu, emang dari kecil saya emang nggak begitu suka nasi. Tapi kata orang tua saya, kata mama ya, saya susunya kuat, makanya didiemin aja. Umumnya pemilik tubuh gemuk doyan makan atau ngemil. Pertanyaannya, bagaimanakah jika mereka harus menjalankan ibadah puasa? Pemirsa, berikut ini kita simak kisah sejumlah artis bertubuh tambun yang harus menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nama lu siapa? Kunci, nama lu kunci. Nggak boleh. Bulan puasa merupakan bulan yang membatasi umat muslim untuk makan dan minum di siang hari. Sementara mereka yang bertubuh tambun alias gemuk biasanya sulit jauh-jauh dari yang namanya makanan. Sungguh, selebriti yang bertubuh gemuk-gemuk ini mengakui bulan puasa begitu terasa pengaruhnya terhadap kondisi tubuh. Karena secara langsung bulan puasa mengubah pola makan, bahkan mengurangi jatah makan yang biasa dikonsumsinya. Sutikarno, Imas, ADOIO adalah selebriti bertubuh subur yang dalam bulan puasa ini harus mengikuti pola makan secara khusus. Saya sebetulnya makan saya nggak banyak, cuman kan kalau nggak puasa sering, ya kan? Nggak makannya makan berat, sering gitu kalau nggak puasa. Tapi kalau puasa ini ya saya cuma buka sama sahur udah. Berarti kan yang biasanya saya makan mungkin sehari 4 kali gitu kan, sekarang cuma 2 kali. Kebetulan aku bertubuh gemuk bukan karena makan, say. Pikirannya seneng terus, punya duit nggak punya duit seneng gitu. Jadi untuk masalah makan nggak pengaruh, karena aku orangnya bukan tipikal orang yang suka ngemil, suka makan malam. Wah gila, kalau nggak puasa tuh bisa ngemil setiap saat. Kalau vitamin dijadikan Imas sebagai salah satu alat untuk menunjang stamina selama menjalankan ibadah puasa, itu tidak berlaku bagi Sutikarno. Kebetulan saya nggak konsumsi vitamin karena saya kelebihan zat besi. Kalau vitamin itu kan banyak zat besinya ya, jadi saya nggak minum vitamin. Vitamin dan didukung dengan air putih yang banyak, itu yang membuat aku seperti ini. Aku alhamdulillah belum mengonsumsi vitamin. Tidak ada makanan spesial selama bulan Ramadan bagi Sutikarno. Makanya tidak heran kalau ia mengaku berat badannya turun. Saya cuman kalau buka ya teh hangat udah, sama biasa aja, masih biasa. Udah baru turun 4 kilo ya. Tapi nggak tahu nanti kalau biasanya sih kalau aku selama bulan Ramadan itu yang udah turunnya tuh 5 sampai 7 kilo. Tapi setelah lebaran satu hari 2 hari berat badan itu naik lagi 9 sampai 10 kilo. Selamat. Bicara soal berat badan, Imas tengah senang-senangnya dengan yang dimiliki sekarang. Ini adalah berat badan yang sekarang ya, dengan kapasitas 78, 79, 80 lah paling mentok. Kalau dulu pernah 165, jadi makanya sudah yang tidak aneh lagi. Gitu loh. Kalau sekarang mungkin gemuknya gemuk yang sudah cantik kali ya. Lantas apakah puasa tahun ini bisa dilakukan dengan baik? Biasanya kalau saya syuting tuh saya nggak kuat banget ya, karena mungkin karena faktor badan saya gemuk, kalau banyak kegiatan. Kalau sekarang sih alhamdulillah saya bisa puasa, belum batal. Makan rendang pakai acar, puasanya lancar gitu. Kan kemarin sempet batal kali, aku nggak kuat banget. Udah syutingnya panas, ada di daerah Tangerang. Jadi ya itu aku nggak kuat banget, jadi aku baru batal 1 kali kemarin itu. Makasih ya. Dadah.
Tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.